Oke, slide berikutnya. Mari kita analisis dan coba terapi ya terkait dengan ruang sampel dan kejadian. Untuk langkah yang pertama kita cari terlebih dahulu ruang sampelnya atau dinamakan sebagai S. Dari total seluruh kemungkinan hasil, tadi kan ada 3 calon pasangan presiden ya dan wakil presiden. Nah, ada Prabowo Gibran, Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud. Nah, ini disebut sebagai dengan ruang sampel ya, dari 3 calon pasangan tersebut. Dari data hasil rekaman tersebut, pemilih yang terdaftar itu sebesar 204.807.222 dan total TPS sebesar 823.236. Dari hasil ini kita dapatkan dari berbagai sumber yang akurasi ya, yang tadi ditetapkan oleh DPT dan KPU. Selanjutnya kita cari kejadian yang disimbolkan dengan E. Pada kejadian ini terbagi menjadi 2, kejadian pilihan suara dan kejadian status suara. Karena kejadian pilihan suara ini untuk kejadian tadi 3 calon pasangan tersebut ya. E1 disimbolkan sebagai pasangan Prabowo dan Gibran, E2 Anies Muhaimin, dan E3 Ganjar dan Mahfud. Ini memiliki hak suara dan mendapatkan hak suara yang berbeda ya. Tadi dari hasil rekapan data, tadi Prabowo mendapatkan 96 juta, Anies mendapatkan 40 juta suara, Ganjar mendapatkan 27 juta suara. Sekitar 27 juta suara. Dan selanjutnya itu kejadian status suara. Nah, E4 ini kita simbolkan sebagai kejadian suara yang sah. Dari data tersebut kan tadi dinyatakan bahwa sebesar 164.227.475. Nah, ini didapatkan karena berdasarkan hak suara dari gabungan 3 calon presiden ini ya, didapatkan. Jadi hak suara yang sah didapatkan 164.227.475. Selanjutnya E5 itu kita simbolkan sebagai suara tidak sah. Dari suara tidak sah ini terjadinya dalam pemilihan umum ada beberapa kejadian kesalahan dari rakyat atau dari sistem sehingga membuat suara hak ini tidak sah. Itu didapatkan sebesar 4.194.536. Selanjutnya kita masih analisis dan terapin juga ya. Untuk slide berikut ini kita coba hitung probabilitas kejadian. Probabilitas kejadian ini kita terbagi menjadi 2, probabilitas pilihan 3 calon pasangan tersebut dan probabilitas status suara. Pada probabilitas E1 dari kejadian 1 yaitu Prabowo dan Gibran mendapatkan suara 96.214.691 dibagi dengan 164.227.475. Nah, pada 164 juta ini didapatkan dari jumlah total hak suara tadi 3 calon pasang presiden itu. Untuk S1 mendapatkan 0,5859 yang setara dengan 58,59%. Dan probabilitas kejadian 2 yaitu Anies sama ya, mendapatkan hak suara sekitar 40.971.906 dibagi dengan 164.227.475 didapatkan 0,2495 setara dengan 24,95%. Probabilitas kejadiannya 3 27.040.878. Ini hak suara Ganjar ya, dibagi dengan 164.227.475 didapatkan 0,1647 setara dengan 16,47%.
Nah, dari hasil perhitungan yang kita hitung yang sudah sesuai dengan hasil data rekapan tadi ya. Oke, untuk selanjutnya probabilitas satu suara. Probabilitas kejadian 4 yaitu probabilitas kejadian suara yang sah sebesar 164.227.475 dibagi dengan 168.422.011. Nah, 168 juta ini berdasarkan suara hak pilih ya. Itu didapatkan sebesar 0,9751 setara dengan 97,51%, dan probabilitas E5 yaitu hak suara yang tidak sah sebesar 4.194.536 dibagi dengan hak pilih yang didapatkan 168.422.011, itu sebesar 2,49%. Selanjutnya kejadian majemuk itu kita terbagi menjadi dua, itu gabungan atau union. Yang kedua irisan atau intersection. Nah, kita bahas dulu terlebih dahulu yang gabungan ya. Pada gabungan ini kita coba gabungkan dari kejadian 1 dan kejadian 2. Nah, pada rumusnya itu probabilitas E1 atau kejadian 1 ditambah dengan probabilitas E2 kejadian 2. Maka tadi kan kejadian 1 yang didapatkan itu 58,59% ya, ditambah dengan kejadian yang kedua 24,95%. Maka hasilnya 83,54%. Nah, ini merupakan sebuah gabungan dari kejadian 1 dan kejadian 2. Selanjutnya irisan atau intersection. Pada irisan ini merupakan sebuah kejadian di mana kejadian tersebut terjadi hak pemilihan yang sama dalam calon pasangan presiden. Nah, untuk rumusnya itu probabilitas S1 kita cari yang kejadian 1 ya. Kejadian 1 irisan dengan kejadian hak suara yang sah. Maka tadi kan yang didapatkan dalam kejadian 1 itu Prabowo Gibran sebesar 58,59%. Nah, pada irisan ini didapatkan sebesar 58,59% karena merupakan sebuah hak pilihan dari rakyat yang sama dalam pemilihan Prabowo Gibran, mendapatkan 58,59%. Selanjutnya untuk kejadian komplementer. Ada kejadian komplement dalam partisipasi pemilihan umum presiden 2024 ini probabilitas yang tidak memilih yaitu sama dengan 1 dikurang dengan 168.422.011. Nah, ini merupakan angka dari hak pilih ya, dibagi dengan 204.807.222. Ini merupakan sebuah angka yang didapatkan dari hak pilih yang terdaftar ya. Nah, maka hak yang tidak memilih yaitu didapatkan 17,77%. Untuk slide berikutnya yaitu analisis ruang sampel berdasarkan wilayah. Dari total TPS didapatkan data tersebut sebesar 823.236. Nah, dari hasil ini yaitu ada beberapa pembagian sampel per wilayah di TPS ya. Untuk Jawa 60%, luar Jawa 40%. Kemudian kita menghitung probabilitas kehadiran dalam pemilihan. Kita gunakan rumus probabilitas kehadiran sama dengan jumlah pemilih terdaftar dibagi dengan jumlah yang kehadiran. Kita
diskusikan data terlebih dahulu ya. Untuk jumlah pemilih terdaftar tadi kan 168.422.011 dibagi dengan jumlah kehadiran yang didapatkan itu 204.421.612, maka hasilnya 82,23%. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai statistika probabilitas, dapat disimpulkan bahwa statistika probabilitas merupakan cabang ilmu matematika yang fundamental dalam menganalisis ketidakpastian dan mengambil keputusan berdasarkan data. Konsep probabilitas yang dinyatakan dalam rentang 0 sampai dengan 1, dengan mendalami konsep dasar probabilitas, ruang sampel, aturan dasar perkalian, dan berbagai pendekatan probabilitas, pembaca dapat memahami bagaimana data dapat digunakan untuk memprediksi kejadian dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Studi kasus yang disajikan menunjukkan penerapan praktis dari konsep probabilitas, seperti menghitung peluang kejadian, menentukan ruang sampel, dan memahami aturan dasar dalam menganalisis probabilitas. Analisis dalam partisipasi pemilihan presiden sebesar 82,23% dengan perhitungan probabilitas suara sah yaitu 97,51% dan distribusi suara kandidat yang didapatkan Prabowo Gibran sebesar 58,59%. Untuk Anies dan Muhaimin itu 24,95% dan Ganjar Mahfud 16,47%. Dari ketiga calon pemilihan presiden tahun 2024 ini, masing-masing mendapatkan suara dari rakyat tertentu berbeda. Hal ini yang dapat diterapkan dalam ilmu statistika dalam pengambilan keputusan. Melalui eksplorasi, pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai probabilitas, menekankan pentingnya penguasaan konsep ini untuk berbagai disiplin ilmu, termasuk sains, teknologi, ekonomi, dan ilmu sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.